Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, munculnya seruan dakwah yang didengungkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab yang ia mulai dari wilayah Najd pada pertengahan abad ke-12 Hijriah sungguh menimbulkan banyak gesekan di dalam tubuh kaum muslimin. Ya. Tak berhenti pada masanya, gerakan tersebut ibarat gelombang yang terus merambat hingga sampai gilirannya pada era kita sekarang ini. Oleh sebab itu, tak aneh apabila saat ini kita banyak menemukan tanggapan dan komentar dari para ulama kita pada setiap masanya terkait gerakan pemikiran tersebut. Azabiku semua, salah satu yang lain dari para ulama itu adalah Syekh Abdullah Al-Harari yang wafat pada tahun 1429 Hijriah atau 2008 Masehi. Seorang ulama berasal dari negara Ethiopia yang dikenal sebagai penganut Asy'ari ini. Selama masa hidupnya telah bertolak ke berbagai tempat demi menempah pemahamannya terhadap agama Islam. Di antaranya disebutkan bahwa beliau pernah berada di Mekah pada tahun 1369 Hijriah dan mengenal beberapa ulama besar di sana. Begitu pula di Madinah, Yerusalem, dan Damaskus. Sepanjang perjalanan hidupnya, beliau telah banyak melahirkan tulisan, banyak kitab atau tulisan di bidang ulumul Quran, ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu fikih, dan bahasa Arab. Dari sederet karyanya tersebut terdapat sebuah kitab yang beliau susun sebagai kritikan terhadap pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah. Kitab itu berjudul Al-Maqallat Al-Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ahmad bin Taimiyah. Yang berarti tulisan-tulisan Sunni dalam mengungkap kesesatan-kesesatan Ahmad bin Taimiyah. Pada kitab tersebut terdapat sebuah bagian, sahabiku semua, yang menjelaskan sosok Muhammad bin Abdul Wahhab yang disebutnya sebagai Imamul Wahhabiyah, yang bermakna imam gerakan Wahabi. وقد ظهر بدعوة ممزوجة بأفكار منه زعم أنها من الكتاب والسنة وأخذ ببعض بدع تقي الدين أحمد بن تيمية فأحياها وهي تحريم التوسل بالنبي وتجريم السفر زيارة قبر الرسول وغيره من الأنبياء والصالحين بقصد الدعاء هناك رجاء الإجابة من الله وتكفير من ينادي بهذا اللفظ يا رسول الله أو يا محمد أو يا علي أو يا عبد القادر أفتني أو بمثل ذلك إلا للحي الحاضر وإلغاء الطلاق المحلوف به مع الحنث وجعله كالحلف بالله في إيجاب الكفارة وعقيدة التجسيم الله والتميز في جهة. Dan dia Muhammad bin Abdul Wahhab muncul dengan seruan yang dicampuri oleh pemikiran-pemikirannya yang dia klaim berasal dari kitab dan sunnah. Dan dia mengambil bid'ah-bid'ah dari Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah dan menghidupkannya kembali. Dan itu adalah pengharaman tawasul kepada Nabi Muhammad SAW, pengharaman safar, bepergian demi menziarahi kuburan Rasulullah SAW, dan selainnya dari para nabi dan orang-orang soleh dengan maksud berdoa di sana serta mengharap ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Pengkafiran orang yang menyuruh dengan lafal ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Ali atau ya Abdul Qadir, tolonglah aku, atau dengan yang semisalnya kecuali kepada yang hidup dan hadir. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pernyataannya ini secara jelas dapat disimpulkan bahwa Syekh Abdullah Al-Harari melihat bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab bangkit membawa seruan atas nama Islam, namun pada hakikatnya hal tersebut telah dicampur adukkan dengan dua hal. Yang pertama, pemikiran-pemikirannya sendiri yang ia anggap dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, bid'ah-bid'ah yang dulu pernah disuarakan oleh Ibnu Taimiyah, yang kemudian dihidupkan kembali olehnya. Azabiku, oleh sebab itu, apabila kita bertolak dari komentar yang dilontarkan oleh Syekh Al-Harari ini, maka seruan dari gerakan Wahabi
yang masih ada hingga saat ini tidaklah murni semuanya dari ajaran Islam, melainkan telah dicampur dengan pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah, ya, dalam memahami Islam. Wallahu a'lam bishawab.